Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang sejujurnya luar biasa ambisius. Kita akan mengupas tuntas strategi nasional Indonesia yang supermasif untuk meroketkan sektor pariwisatanya. Bayangkan saja pemerintah kita nggak cuma sekedar mau membangun tempat wisata ya, tapi mereka punya visi untuk mereplikasi salah satu mesin pencetak kesuksesan ekonomi dan budaya terbesar di dunia dan menjadikannya sebagai patokan utama pembangunan nasional kita. Nah, dari situ muncul dong sebuah pertanyaan yang lumayan provokatif. Dan ini bakal jadi inti obrolan kita hari ini. Pernah kebayang nggak sih, bisa nggak ya kita mengkloning sebuah destinasi wisata kelas dunia? Apakah mungkin kita ngambil sebuah keajaiban budaya yang udah hidup ratusan tahun, masukin ke dalam cetak biru, lalu dicetak ulang di tempat lain? Pertanyaan besar inilah yang jadi cikal bakal lahirnya mega proyek 10 Bali Baru. Buat paham seberapa gila skala proyek ini, coba deh kita tengok pencapaian si Pulau Dewata itu sendiri. Bayangin, kedatangan turis asing ke Bali itu meroket dari 2,5 juta di tahun 2010, jadi tembus ke angka yang mencengangkan, 6,2 juta orang di tahun 2019. Bukan cuma soal pantai yang indah, tapi ekosistem pariwisata Bali yang super hidup inilah yang akhirnya jadi standar emas buat seluruh pelosok negeri. Oke, mari kita lihat peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai ngebedah dari cetak biru Bali, terus lanjut ke 10 Bali Baru, melihat tren dari data turis, ngomongin infrastruktur dan investasi, lalu masuk ke tantangan budaya, dan kita tutup dengan ngintip masa depan pariwisata Indonesia. Bagian 1. Cetak biru Bali, patokan pembangunan. Fenomena Bali dengan perpaduan unik antara budaya, alam, dan ekonominya kini resmi jadi standar strategi untuk seluruh negeri. Masuk ke bagian 2. 10 Bali Baru memperluas visi. Ini dia strategi ambisius untuk melipat gandakan turis asing hingga 20 juta kunjungan dengan cara menduplikasi keajaiban Bali. Yang benar-benar menarik dari penyebaran lokasinya adalah destinasi-destinasi prioritas ini nggak cuma ngumpul di satu pulau aja loh. Mereka benar-benar disebar ke seluruh penjuru Nusantara. Ini nunjukin niat yang serius banget buat meratakan pertumbuhan ekonomi, jadi kita bisa punya pusat-pusat pariwisata baru yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Biar makin kebayang di mana aja alat berat lagi gencar-gencarnya kerja, coba kita absen 10 lokasi prioritas ini ya. Ada Danau Toba, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, dan Labuan Bajo. Ingat, ini bukan sekedar kampanye iklan di TV ya, ini titik-titik krusial tempat pembangunan infrastruktur masif benar-benar dieksekusi di lapangan. Bagian 3. Mengikuti data turis, dominasi domestik. Siapa sih sebenarnya bos besar penggerak ekonomi ini? Datanya punya kejutan buat kita. Kita sering banget kan dengar target 20 juta wisatawan asing, tapi coba tebak realita di lapangannya. Ternyata, roda ekonomi pariwisata ini digerakkan oleh pasar domestik kita sendiri yang skalanya luar biasa raksasa, yaitu mencapai 275 juta perjalanan. Gila kan? Para pelancong lokal kayak kita-kita inilah tulang punggung finansial yang sesungguhnya. Kitalah yang menghidupkan industri ini jauh sebelum bule-bule pada datang. Terus, dari mana asal jutaan pelancong lokal ini? Jawabannya udah bisa ditebak, Pulau Jawa. Jawa Timur memimpin dengan 18,41%, terus ditempel ketat sama Jawa Barat dan Jawa Tengah. Artinya apa? Keberhasilan destinasi-destinasi Bali Baru di luar Pulau Jawa itu bakal sangat bergantung pada seberapa jago mereka merayu dan menarik minat liburan dari orang-orang di ketiga provinsi padat penduduk ini. Bagian 4. Infrastruktur dan investasi. Kesenjangan kesiapan. Buat ngurusin ratusan juta wisatawan itu, jelas butuh eksekusi logistik yang nggak main-main. Kalau kita lihat indeks daya saing pariwisata kita, jujur aja polanya agak kayak roller coaster. Kita punya skor yang tinggi banget di urusan kekayaan alam dan budaya. Tapi ya agak nyungsep di sektor infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan. Jadi Indonesia ini emang punya aset daya tarik yang nilainya triliunan. Tapi kita masih harus ngos-ngosan ngejar ketertinggalan jalan tol, bandara, dan fasilitas pendukung biar aset itu bisa maksimal. Nah, buat nambah lubang infrastruktur yang tadi, pemerintah ngeluarin jurus andalan mereka, Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya simpel sih, mereka mau babat habis berbagai regulasi yang tumpang tindih, biar ngurus izin usaha jadi gampang. Harapannya, ya jelas, biar para investor besar cepat-cepat masuk bawa uangnya, dan infrastruktur mendesak di 10 destinasi tadi bisa segera terbangun. Bagian 5. Tantangan budaya, bereplikasi yang tak tergantikan. Ekspansi gila-gilaan ini memunculkan pertanyaan kritis. Apa sih harga yang harus dibayar budaya lokal?
Biar gampang nanggap kekhawatiran ini, kita ambil contoh langsung dari Bali, yaitu sistem subak. Ini bukan cuma perkara ngairin sawah loh ya, ini tuh filosofi hidup yang udah mengakar dari abad ke-9. Tapi sayangnya ada data yang cukup bikin sedih. Antara tahun 2012 sampai 2017 aja, lahan untuk sistem subak ini menyusut drastis sebesar 35%. Alasannya? Yup, tergeser oleh masifnya pembangunan hotel dan resort. Makanya, ngelihat risiko hilangnya budaya itu, konsep pariwisata berbasis masyarakat atau CBT itu wajib hukumnya. Kita nggak bisa ngelindungin alam dan budaya cuma lewat kebijakan dari jauh. Masyarakat adat dan komunitas lokal itu benar-benar harus pegang kendali atas industri di halaman rumah mereka sendiri. Kalau mereka cuma jadi penonton, pembangunan pariwisata justru bakal ngusir pelan-pelan penduduk asli dari tanah dan akarnya sendiri. Bagian 6. Masa depan pariwisata Indonesia lebih dari sekedar cetak biru. Menggabungkan semua data dan tantangan tadi, apa sih makna strategi raksasa ini buat identitas bangsa kita? Pada akhirnya, sukses nggaknya sebuah destinasi itu nggak bisa melulu diukur dari berapa banyak turis yang mendarat di bandara. Inti utamanya adalah, masyarakat lokal bakal totalitas menjaga pariwisata asalkan pariwisata itu juga ngasih imbal balik yang jelas ke mereka. Kesuksesan yang beneran itu butuh jaminan jangka panjang, seperti akses kesehatan sampai kesempatan pendidikan tinggi buat anak-anak mereka. Kalau masyarakat lokal sejahtera, daya tarik wisata otomatis bakal awet sampai ke anak cucu. Jadi, di penghujung paparan kita kali ini, ada satu pertanyaan besar yang menantang banget buat direnungkan. Apakah triliunan rupiah untuk infrastruktur ini bakal sekedar melahirkan 10 kloningan Bali? Atau justru, proyek ini bakal menciptakan 10 identitas pariwisata Indonesia yang sama sekali baru, otentik, dan tak tergantikan? Ini pastinya proses yang harus terus kita kawal bersama. Terima kasih banyak udah ngikutin analisis kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.